Selamat pagi anak-anakku semuanya, berkah dalam. Selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini pada pembelajaran agama yang pada pagi hari ini akan dimulai dengan tema panggilan para murid Yesus. Sebelumnya akan Bapak menyampaikan bahwa bagaimana untuk kabarnya hari ini. Semuanya sehat, puji Tuhan. Semoga semuanya selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, pada pagi hari ini dalam pembelajaran panggilan para murid Yesus itu mempunyai tujuan melalui pendalaman kisah dan sharing pengalaman peserta didik dapat memahami arti dan makna suatu panggilan. Yang kedua, melalui bacaan kitab suci dan diskusi kelompok, peserta didik dapat memahami kisah panggilan murid-murid Yesus dan menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Anak-anakku, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita pada hari ini selalu diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang penuh cinta, kami bersyukur berkat kasih-Mu yang tak terhingga, Engkau sudi memanggil kami hari ini untuk belajar makna panggilan menjadi murid-Mu. Bimbinglah kami agar kami mampu memahami panggilan untuk menjadi murid-murid-Mu. Terima kasih ya Yesus untuk berkat-Mu hari ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Anak-anakku, ini mari kita mulai masuk dalam pembelajarannya, ya. Memahami makna pengalaman tentang panggilan. Ya, maka mari kita menyimak dan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Namaku. Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Baik anak-anakku, itu tadi kita sudah mendengarkan lagu Yesus memanggil kita, ya, bahwa kita semua itu dipanggil Yesus, yaitu untuk ikut serta mewartakan kerajaan Allah. Nah, baiklah anak-anakku, setelah kita mendengarkan lagu panggilan dari Tuhan, mari sekarang kita menyimak dan membaca cerita wawancara dengan Pastor Fran. Bagaimanakah panggilan dari Pastor Fran ini? Mari kita baca. Wawancara dengan Pastor Fran. Pastor
bisakah Anda ceritakan perjalanan panggilan hidup imamat Anda? Tanyaku pada pastor. Baiklah, pada awalnya saya tidak pernah punya impian untuk menjadi seorang pastor. Cita-cita saya saat itu ingin bekerja di kantor sebagaimana umumnya orang desa. Maka ketika lulus SMP, saya melanjutkan ke SMEA, Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Kalau sekarang seperti SMK. Saya memilih jurusan akuntansi di SMEA. Inilah saya mulai banyak terlibat kegiatan keagamaan, baik di sekolah maupun di wilayah, seperti ikut mudika, KUR, dan sebagainya. Bahkan tidak jarang guru agama di sekolah meminta saya ikut mendampingi adik-adik kelas dalam pembinaan iman. Rasanya sangat menyenangkan dapat terlibat dalam berbagai kegiatan tersebut. Dari sinilah saya merasakan benih-benih panggilan itu mulai tumbuh. Seiring itu, cita-cita untuk menjadi seorang akuntan mulai terkikis. Begitu lulus SMEA, saya memberanikan diri minta izin orang tua untuk masuk seminari. Seperti yang sudah saya duga, orang tua merasa keberatan. Karena saya adalah anak satu-satunya yang diharapkan dapat meneruskan garis keturunan keluarga. Melihat kemampuan saya yang sudah bulat, akhirnya dengan berat hati, orang tua saya mengizinkan saya masuk seminari. Sungguh, saya sangat merasa bahagia dengan pilihan ini. Saya masih ingat yang dikatakan oleh saya, karena itu memang sudah menjadi kehendak Tuhan. Tak ada seorang pun manusia yang dapat menghalangi. Awalnya memang cukup berat, harus tinggal di asrama, berpisah dengan orang tua, dan banyak lagi kesenangan yang harus dikorbankan. Saya mencoba untuk menikmatinya. Bagi saya semua godaan dan kesulitan merupakan ujian yang secara tidak langsung justru semakin menguatkan benih-benih panggilan itu. Karena saya yakin Tuhan telah menentukan jalan bagi kehidupan yang harus saya jalani. Puji Tuhan, sudah lebih dari 20 tahun saya menjadi seorang imam dan saya tetap setia menjalani panggilan hidup imamat ini. Sungguh saya sangat merasa bahagia dengan pilihan ini, karena saya memiliki waktu yang cukup untuk mengabdikan diri melayani Tuhan dan sesama, terlebih mereka yang sangat membutuhkan. Inilah sekilas tentang perjalanan panggilan hidup imamat saya, cerita Pastor Fran. Terima kasih Pastor, semoga jejak perjalanan panggilan hidup imamat Pastor akan bermanfaat bagi umatnya. Kataku mengakhiri percakapan dengan Pastor Fran. Nah, baiklah anak-anakku, kita mendalami dari panggilan pastor tadi ya. Ada beberapa pertanyaannya, itu apakah panggilan imamat itu panggilan imamat itu adalah panggilan untuk menjadi seorang imam atau pastor. Romo itu mengikrarkan kaul kekal, kaul kemiskinan dan tidak berkeluarga. Apakah panggilan hidup itu? Apakah yang mendorong Fran menjadi pastor? Karena panggilan hidup melalui berbagai cara, di antaranya kegiatan-kegiatan gereja seperti KUR, OMK, Bina Iman Remaja, dan lain-lain. Mengapa menjadi seorang pastor cukup berat? Karena harus meninggalkan keluarga, tidak menikah, dan mau ditugaskan kemana-mana. Bagaimana kehidupan seorang pastor? Kehidupan seorang pastor menyenangkan, bisa melayani Tuhan, melayani umat, dan bisa memimpin Indonesia. Itulah beberapa wawancara dengan Pastor Fran tadi. Maka untuk itu mari kita sekarang mendalami panggilan itu dengan beberapa kisah yang ada di dalam kitab suci. Yang pertama yaitu Matius 4 ayat 18 sampai 22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia.
Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Dari Lukas 5, bab 5 ayat 27-32, kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai dan bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjalanan besar untuk dia di rumahnya, dan sebelah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukanlah orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Baiklah, mari kita dalami dari bacaan kitab suci ini, temukan beberapa gagasan penting yang berkaitan dengan panggilan menjadi murid Yesus. Apakah Yesus masih memanggil manusia zaman sekarang menjadi murid-muridnya? Nah, setelah selesai, nanti hasilnya kita presentasikan. Baiklah anak-anakku, dari pembelajaran kita hari ini, kita dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan, diantaranya mendapatkan panggilan dari orang lain dapat menjadi pengalaman yang biasa saja, tetapi menjadi pengalaman yang istimewa bagi kita, tergantung dari siapa yang memanggil dan maksud pemanggilan itu sendiri. Dari Injil Matius bab 4 ayat 18-22 dan Injil Lukas bab 5 ayat 27-32 menceritakan kisah panggilan murid-murid Yesus. Yang menarik adalah panggilan selalu diawali dari Yesus. Yesuslah yang mengambil inisiatif yang pertama. Ketika Yesus memanggil mereka, serta mereka menanggapinya secara spontan, tidak ada sedikitpun keraguan dalam menanggapi panggilan Yesus. Mereka yang dipanggil oleh Yesus bukan orang-orang kaya, mapan kehidupannya, bukan para pejabat atau penguasa, melainkan para nelayan, orang yang hidup sederhana, bahkan cenderung kekurangan, dan orang-orang yang dianggap berdosa. Keempat, ketika mereka mendapat panggilan, mereka rela meninggalkan segala-galanya, pekerjaan bahkan keluarga. Dalam berbagai kesempatan pengajarannya, Yesus menyampaikan beberapa persyaratan. Setiap orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Orang yang mau mengikuti Yesus harus mengambil sikap yang mantap, tidak terlalu banyak pertimbangan, tidak terkait dengan apa yang menjadi miliknya, dan apa yang menjadi tugasnya selama ini. Mereka juga harus berani melepaskan keterikatan dengan keluarga. Keluarga memang penting, tetapi jangan sampai kecintaan pada keluarga menjadi penghalang untuk sikap terbuka kepada sesama yang lain. Baiklah anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini kita berikan tugas, yaitu kita wawancara dengan ketua lingkungan atau di lingkungan tempat kalian tinggal. Nama lingkungan apa, jumlah anggotanya berapa, keterlibatannya, hubungan antar anggota, hubungan dengan masyarakat, maupun hambatan dalam kehidupan jemaat. Tugas dikumpulkan minggu depan. Itulah anak-anakku pembelajaran kita pada hari ini tentang tugas tentang panggilan murid-murid Yesus, supaya kita jadi tahu bahwa kita pun juga dipanggil oleh Tuhan untuk ikut serta mewartakan kabar gembira. Marilah pembelajaran hari ini kita tutup dengan menyanyikan lagu yang tadi, Yesus memanggil